warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan lainnya. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tentang B.F. Skinner. Sebelum lanjut ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Saharasya Kayla Okta. Perkenalkan, nama saya Anastasia Putri Arianto. Nama saya Bungaria Safitri. Kenalkan, nama aku Dia Wijus Rahmawati. Nama saya Vincent Skarpesta. Saudari Skinner ini lahir pada 20 Maret 1904 di kota kecil di Pennsylvania, Amerika Serikat. Skinner sejak kecil memiliki rasa ingin tahu besar terhadap lingkungan dan sering melakukan pengamatan terhadap hewan. Setelah lulus sarjana sastra dari Hamilton College, ia melanjutkan studi psikologi di Harvard dan meraih gelar PhD pada 1931. Sepanjang karirnya, Skinner meneliti bagaimana perilaku dibentuk melalui interaksi dengan lingkungan, terutama lewat eksperimen pada hewan seperti tikus dan burung merpati. Ia terkenal dengan konsep operant conditioning atau pengkondisian operan dan penemuan Skinner Box. Skinner mengajar di berbagai universitas termasuk Harvard dan pensiun pada 1974 dan tetap aktif menulis serta meneliti sampai wafat pada 18 Agustus 1990. B.F. Skinner adalah salah satu tokoh utama dalam psikologi behaviorism dan teori kepribadiannya berakar langsung pada pendekatan ini. Konsep utama teori kepribadian Skinner yaitu yang pertama ada behaviorisme, yaitu menekankan bahwa perilaku manusia bukanlah hasil dari faktor-faktor internal seperti keinginan atau motif bawah sadar. Lalu yang kedua ada fokus pada perilaku yang dapat diamati. Itu salah satu prinsipnya adalah fokus eksklusif pada perilaku yang dapat diukur dan diamati. Lalu yang ketiga ada kepribadian adalah pola perilaku. Apa yang disebut sebagai kepribadian tidak lebih dari kumpulan pola perilaku yang terbentuk sebagai respon terhadap berbagai rangsangan di lingkungan. Lalu yang keempat ada menolak faktor internal, yaitu Skinner menolak pendekatan yang menekankan faktor-faktor internal seperti pikiran, perasaan, atau kepribadian tetap, karena ia percaya faktor-faktor ini tidak dapat diukur secara objektif. Lalu yang terakhir ada interaksi konsekuensi lingkungan. Skinner berfokus pada bagaimana perilaku manusia dipelajari, dipertahankan, atau diubah melalui interaksi dengan konsekuensi lingkungan. Ciri-ciri kepribadian sebenarnya adalah hasil dari pola perilaku yang terus diperkuat atau dilemahkan oleh lingkungan melalui operasi Di sini saya ingin menjelaskan di slide pengkondisian operan. Menurut B.F. Skinner adalah teori belajar yang menjelaskan bahwa perilaku adalah hasil dari konsekuensi yang mengikutinya, yaitu penguatan atau memperkuat perilaku dan hukuman atau melemahkan perilaku. Perilaku yang diberi imbalan atau penguatan memungkinkan perilaku tersebut dapat terulang kembali, sementara perilaku yang mendapatkan konsekuensi yang tidak menyenangkan atau hukuman memungkinkan perilaku tersebut tidak dapat terulang kembali atau cenderung Selanjutnya, saya akan menjelaskan di slide penguatan. Penguatan dibagi menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Saya akan menjelaskan dari penguatan positif terlebih dahulu. Penguatan positif memberikan sesuatu yang menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan muncul sehingga perilaku tersebut dapat terulang kembali. Contohnya adalah memberikan stiker kepada anak TK setelah ia membereskan mainannya yang sudah ia mainkan. Nah, hal ini dapat melatih kepribadian anak agar dapat bertanggung jawab setelah ia memainkan mainan tersebut. Hal yang harus ia lakukan yaitu membereskan mainan tersebut. Lalu yang kedua yaitu penguatan negatif. Penguatan negatif menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan muncul. Contohnya adalah ketika Anda berada di jalan raya, lalu Anda membunyikan klakson untuk menegur pengendara lain yang agresif seperti kebut-kebutan di jalan atau ugal-ugalan, yaitu agar tindakan tersebut akan mengurangi kemungkinan Anda melakukan hal yang sama di masa yang akan datang, karena Anda akan menghindari rasa tidak nyaman dari membunyikan klakson tersebut.
Hukuman atau punishment. Hukuman dibagi menjadi dua, yaitu hukuman positif dan hukuman negatif. Hukuman positif adalah pemberian konsekuensi yang tidak menyenangkan dengan tujuan untuk melemahkan perilaku. Sebagai contoh, seorang karyawan yang ditegur di tempat umum karena datang terlambat, hal ini mengakibatkan rasa malu dan mungkin di masa yang akan datang ia tidak akan mengulangi hal yang sama. Lalu ada hukuman negatif. Hukuman negatif adalah penghilangan sesuatu yang menyenangkan. Hal tersebut terjadi ketika sesuatu yang menyenangkan diambil sebagai konsekuensi dari perilaku buruk. Sebagai contoh, jika seorang remaja dilarang main HP karena nilai sekolahnya yang jelek. Nah, kehilangan kesempatan main HP ini bertindak sebagai hukuman negatif untuk mencegah remaja tersebut mengulangi perilaku buruk yang sudah ia lakukan. Selanjutnya ada shaping atau pembentukan perilaku. Shaping adalah penguatan bertahap terhadap perilaku yang mendekati perilaku target. Sebagai contoh, ketika seorang pelatih ingin melatih seekor anjing, pada awalnya anjing hanya diperkuat saat ia mendekati lingkaran. Setelah itu, penguatan hanya diberikan ketika anjing mulai melompati lebih dekat ke lingkaran. Hingga akhirnya, anjing tersebut hanya diperkuat jika ia berhasil melompati lingkaran. Proses ini memungkinkan anjing mempelajari keterampilan yang kompleks secara bertahap. Di sini saya akan menjelaskan kritik terhadap teori Skinner. Teori Skinner ini menekankan peran lingkungan dan mengabaikan faktor internal seperti pikiran, emosi, dan motivasi. Ahli psikologi berpendapat bahwa perilaku manusia tidak sepenuhnya bisa dijelaskan hanya melalui stimulus dan respon, tapi juga melibatkan proses internal yang lebih kompleks. Teori ini terlalu fokus besar pada lingkungan dan kepribadian, lebih kompleks dari sekedar respon stimulus. Menjelaskan aplikasi teori Skinner. Teori Skinner ini berpengaruh dalam berbagai bidang praktis, termasuk pendidikan, manajemen, dan terapi perilaku. Prinsip operant conditioning yang digunakan di sekolah untuk mengajar, misalnya melalui pemberian sistem hadiah dan hukuman. Di tempat kerja, pemimpin juga bisa menggunakan penghargaan seperti bonus dan pengakuan untuk memotivasi karyawan mereka. Dalam terapi perilaku, prinsip Skinner ini digunakan untuk membantu individu mengubah perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya, dalam terapi kecemasan, pasien diberi penguatan positif ketika mereka berhasil menghadapi situasi yang menimbulkan kecemasan sehingga mereka lebih mungkin untuk menghadapi dan mengatasi ketakutan mereka. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pada teori Skinner ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihannya dahulu. Yang pertama, kelebihan pada teori ini, jika perilaku peserta didik sesuai dan benar, maka akan mendapatkan penghargaan. Sedangkan, jika perilaku peserta didik yang ditampakkan adalah perilaku yang tidak baik, maka akan mendapatkan penghargaan yang bernilai negatif. Kenapa diberi penghargaan bernilai negatif? Yaitu agar mereka peserta didik jerak dan tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Dengan hal tersebut, karakter dan kedisiplinan peserta didik akan terbentuk. Yang kedua, memacu siswa untuk berprestasi. Yang ketiga, memberikan semangat belajar bagi siswa karena adanya reward atau hadiah yang akan mereka dapatkan. Yang keempat, siswa akan lebih aktif dan semangat dalam menjawab pertanyaan karena akan mendapatkan reward atau hadiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangannya, yaitu yang pertama, proses belajar dipandang dapat diamati, padahal belajar adalah proses kegiatan mental yang tidak dapat disaksikan dari luar. Yang kedua, terlalu banyak variabel dan hal-hal berkaitan dengan pendidikan dan pelajaran seringkali hanya dapat diterjemahkan ke dalam hubungan stimulus dan respon, yang seringkali tidak dapat menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Yang ketiga, proses belajar itu dipandang bersifat otomatis mekanis, padahal setiap
Siswa memiliki kemampuan mengatur diri yang bersifat kognitif, sehingga bisa menolak ataupun merespon. Yang keempat, proses belajar manusia dianalogikan dengan perilaku hewan yang sangat sulit diterima karena memiliki perbedaan baik secara psikis maupun fisik. Jadi kesimpulan dari materi tentang teori dari B.F. Skinner yaitu Skinner melihat perilaku manusia sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan melalui penguatan dan hukuman serta bagaimana konsep-konsep seperti operant conditioning ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Skinner memandang kepribadian sebagai perilaku yang dipelajari. Lingkungan dan konsekuensi memainkan peran penting dalam membentuk sebuah perilaku. Teorinya memiliki banyak aplikasi praktis dalam bidang pendidikan, manajemen, dan terapi. Meskipun teorinya B.F. Skinner ini mendapat banyak kritik, namun pengaruhnya sangat besar dalam memahami perilaku manusia.